Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Hidayat. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kritis terhadap artikel ilmiah yang berjudul Teknik Representasi Kebutuhan Pengguna menggunakan User Persona dengan studi kasus relasi antara presensi dengan kemampuan kompetensi. Artikel ini ditulis oleh Wahyu Andika, Muhammad Iqbal, Munifah Nur, dan Rizky Dwi Nugroho, dan diterbitkan pada Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer atau JTIIK, volume 8, nomor 2 April 2021. Latar belakangnya, dalam pengembangan perangkat lunak, tahap elisitasi kebutuhan pengguna menjadi sangat penting karena menentukan apa yang akan dibuat. Namun, dalam banyak kasus, kebutuhan pengguna yang dikumpulkan tidak cukup menggambarkan kebutuhan yang sesungguhnya, termasuk karakter, motivasi, dan perilaku pengguna. Penelitian ini menggunakan pendekatan persona untuk mengatasi masalah tersebut. Studi kasus yang peneliti pilih adalah relasi antara presensi mahasiswa dalam perkuliahan dengan kemampuan kompetensi yang mereka miliki. Peneliti mengamati bahwa meskipun mahasiswa hadir, data kehadiran presensi belum sepenuhnya valid karena terdapat tindakan seperti titip absen, dan hal ini bisa berdampak pada kompetensi mahasiswa. Tujuan penelitian jurnal ini antara lain menggali kebutuhan pengguna, mahasiswa, dan dosen dalam sistem presensi yang valid, menggambarkan pengguna melalui persona agar kebutuhan dapat diidentifikasi secara mendalam, mulai dari kepribadian, kemampuan, hingga perilaku terhadap masalah presensi. Lalu menggunakan pendekatan iteratif untuk meningkatkan akurasi penggalian. Peneliti menggunakan metode persona dalam proses elisitasi, lalu terdapat beberapa tahapan aktivitas yang dijalankan secara sistematis, misalnya hipotesis, identifikasi variabel perilaku, pemetaan subjek wawancara ke variabel, sintesis karakteristik, desain persona, hingga use case dan prototyping. Pengumpulan data melalui wawancara dengan mahasiswa dan dosen. Kemudian pemetaan jawaban menggunakan emotion card untuk visualisasi perilaku. Itu saja dari saya. Saya persilahkan pemateri selanjutnya untuk melanjutkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penerapan persona dan hasil dari penelitian. Yang pertama, persona dan tahapan. Penelitian ini menetapkan dua persona utama, yaitu persona mahasiswa dan persona dosen. Setelah itu, peneliti mengidentifikasi variabel perilaku untuk masing-masing persona. Contoh variabel untuk mahasiswa, seperti seberapa sering titip absen, pemahaman materi, frekuensi tidak hadir, motivasi masuk kelas. Kemudian untuk dosen, tindakan memanggil mahasiswa atau memberi presensi, tujuan tindakan tersebut, toleransi ketidakhadiran, dan lain-lain. Kemudian dilakukan pemetaan subjek wawancara ke variabel perilaku menggunakan emoticon card yang menghasilkan pola perilaku signifikan yang kemudian disintesis menjadi persona primer. Kemudian yang kedua, skenario dan use case. Berdasarkan persona yang terbentuk, peneliti menyusun use case yang menggambarkan interaksi antara mahasiswa, dosen, dan sistem presensi. Misalnya yang pertama, mahasiswa membawa KTM dan melakukan scan sebelum dan sesudah kehadiran. Kemudian dosen melakukan verifikasi, memberi keterangan bagi mahasiswa sakit atau izin, mencetak laporan kehadiran. Diagram use case dan penjelasan tiap aktor disajikan dalam artikel sebagai dasar desain sistem. Kemudian pembahasan yang terakhir, hasil analisis dari aktivitas persona dan use case ditemukan bahwa mahasiswa yang sering titip absen cenderung memiliki pemahaman materi yang lebih rendah. Yang kedua, dosen yang memanggil mahasiswa satu persatu menunjukkan motivasi yang lebih tinggi
dalam keakuratan data presensi. Yang ketiga, pendekatan iteratif membantu meningkatkan akurasi dalam penggalian kebutuhan sehingga informasi yang diperoleh lebih valid. Saya persilahkan pemateri ketiga untuk bagian penutup dan refleksi. Baik, saya akan menutup presentasi dengan analisis kritis, relevansi penelitian, dan refleksi kelompok kami. Untuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, metode persona memungkinkan penggambaran pengguna secara mendalam, sehingga kebutuhan yang dihasilkan lebih realistis dan dekat dengan kondisi nyata. Pendekatan iteratif meningkatkan akurasi panggilan kebutuhan dan membantu validasi variabel yang relevan. Studi kasus yang spesifik, presensi versus kompetensi, memberikan konteks yang konkret untuk penerapan metode. Untuk kekurangannya, persona cukup memakan waktu dan membutuhkan banyak data wawancara. Jika responden terbatas, maka mewakili populasi bisa kurang. Fokus pada dua persona, mahasiswa dan dosen, berarti skenario yang lebih luas belum dijangkau. Misalnya, tenaga administrasi sistem IT kampus. Hasilnya sangat tergantung pada kualitas jawaban responden. Jika responden kurang jujur, misal titip absen tidak dilaporkan, maka hasil bisa bias. Relevansi untuk konteks Indonesia. Di lingkungan kampus di Indonesia, seperti sistem preferensi digital, metode respon yang sangat relevan karena banyak kampus yang masih mengalami masalah validitas data presensi titip absen scan asal hadir. Perancangan sistem yang berorientasi pengguna mahasiswa plus dosen akan meningkatkan penerimaan dan efektivitas penggunaan, namun tantangan seperti budaya titip absen, motivasi mahasiswa, dan ketersediaan wawancara tetap harus diantisipasi. Refleksi kelompok. Dari penelitian ini kami belajar bahwa memahami pengguna bukan sekedar data demografi, tapi juga motivasi, perilaku, dan kebiasaan sangat penting. Persona sebagai alat bisa memperkuat komunikasi antara tim pengembang dengan pengguna. Jika kami merancang sistem sendiri, kami akan melakukan wawancara awal, pemetaan perilaku, membangun persona, lalu merancang senario untuk use case sebagai landasan desain. Penutupnya, sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan persona dalam elisitasi kebutuhan merupakan teknik yang efektif untuk menghasilkan kebutuhan pengguna yang mendalam dan valid. Dengan demikian, sistem yang dirancang akan lebih cepat, efisien, dan sesuai kondisi nyata pengguna. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.